Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyan Yasman, NIM 2004020001, kelas PBS 4A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Super 2 semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi, materi pertama yang ingin saya jelaskan ialah tentang analisis titik impas. Menurut saya, titik impas ialah salah satu bentuk analisis keuangan yang dimana perannya sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Nah, biasanya analisis titik impas juga disebut dengan analisis perencanaan laba atau profit planning. Jadi, analisis titik impas itu biasanya digunakan kalau suatu perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk yang baru. Artinya, jika ingin memproduksi suatu produk yang baru, tentu pasti akan selalu berkaitan dengan adanya masalah biaya yang harus dikeluarkan, lalu penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual konsumen baik dalam unit maupun rupiah. Nah, salah satu fungsi dari titik impas ini ya tentunya untuk mengetahui berapa jumlah hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Nah, melalui analisis titik impas ini kita juga dapat mengetahui bagaimana caranya hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat keuntungan yang diinginkan, dan volume kegiatan. Nah, maka dari itu, analisis titik impas ini sering disebut dengan nama cost profit volume analysis. Jadi, sebenarnya tujuan analisis titik impas ini ialah agar suatu perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Artinya, dengan memproduksi sejumlah barang dengan suatu kapasitas produksi yang dimiliki, perusahaan tentu mereka akan tahu batas minimal yang harus dijual dan keuntungan maksimal yang diperoleh apabila diproduksi secara penuh. Nah, ada pula manfaat lain dari analisis titik impas ini yang dimana berfungsi untuk membantu seorang manajer mengambil suatu keputusan dalam hal aliran kas jumlah permintaan dan penentuan harga suatu produk tertentu. Jadi intinya begini, kegiatan analisis ini adalah untuk menentukan suatu jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Nah, dalam menjalankan titik impas, pasti kita juga perlu ketahui ada beberapa hal yang sangat penting, yang dimana tujuannya antara lain ya agar dapat ditentukan dengan tepat. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, berapa tingkat keuntungan yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, ada berapa besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, itu berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun juga biaya variabel. Oke. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yakni manajemen kas dan surat berharga. Apa itu manajemen kas? Jadi, manajemen kas itu merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dimana bertujuan untuk mengatur arus kas
untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan cash. Semua manajer keuangan harus mampu untuk mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Nah, mereka juga harus menjaga agar perusahaan jangan sampai tidak memenuhi kewajibannya. Nah, pada saat ditagih, ya, tetapi mereka juga perlu memanfaatkan dana yang bisa dibilang dana yang menganggur atau biasa kita sebut dengan istilah idle cash. Nah, untuk diinvestasikan ke berbagai investasi yang dianggap paling menguntungkan. Jika uang yang menganggur tidak diinvestasikan, pasti akan menyebabkan biaya bagi perusahaan. Nah, di sini pihak manajemen juga pasti akan tahu bahwa kas memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Penerimaan kas atau sumber-sumber yang diperoleh mesti diseleksi terlebih dahulu, terutama kas yang diambil dari sumber pinjaman. Jadi intinya kita harus pintar-pintar memilih sumber mana yang lebih memberikan keuntungan yang besar pada perusahaan kita. Jadi begini, di samping penerimaan kas, tentu juga ada penggunaan kas. Jadi pihak manajemen pasti juga harus menginventarisasikan atau menyimpan penggunaan kas untuk keperluan perusahaan yang akan datang, dikelola dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian materi ketiga yaitu tentang surat berharga. Jadi berdasarkan materi yang dipaparkan oleh dosen pada pertemuan lalu, saya bisa simpulkan bahwa surat berharga ialah investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Nah, dari investasi tersebut, perusahaan dapat memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, capital gain dalam waktu tertentu. Dalam melakukan investasi di surat berharga, tidak boleh sama sekali dilakukan dengan serampangan. Jadi kita harus memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi surat berharga tersebut. Kenapa seperti itu? Hal ini bertujuan agar jangan sampai perusahaan menderita kerugian. Nah, investasi dalam surat berharga itu harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga dapat menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, adapun beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu yang pertama ada keamanan. Artinya bahwa kalau terjadi sesuatu maka jangan sampai perusahaan menderita kerugian. Nah, tentu hal ini mengacu kepada keadaan untuk memperoleh kembali uang yang telah ditanamkan. Nah, faktor keuangan yang ditanamkan itu menjadi peran yang sangat penting dengan memilih surat berharga yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Kedua, ada harga atau daya jual. Artinya, apabila dibutuhkan segera, maka surat berharga dapat
dijual dengan harga yang mengalami penurunan yang berarti. Kemudian ketiga, itu hasil atau keuntungan. Nah, salah satu tujuan dari investasi di surat berharga adalah untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keuntungan itu dapat berupa bunga untuk deposito surat berharga dalam obligasi. Nah, yang keempat ialah waktu jatuh tempo, yang dimana artinya di sini ialah jangka waktu surat berharga tersebut dapat dicairkan. Sebenarnya, jangka waktu untuk penempatan dana dalam surat berharga haruslah berjangka waktu maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Dan yang paling penting untuk masalah jangka waktu itu adalah kemudahan untuk mencairkannya kembali. Artinya, di sini kalian harus pilih surat berharga yang dapat diuangkan dalam waktu yang singkat. Namun, nilainya juga tidak terlalu jatuh pada saat dicairkan. Dan dana yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan dalam jangka panjang berarti bahwa penyertaan dalam surat berharga tidak menutup kemungkinan perusahaan agar menguasai kepemilikan saham-saham perusahaan yang dia beli dan memiliki prospek secara mayoritas, baik melalui pembelian saham secara bertahap atau melalui proses akuisisi. Kalau kita berbicara tentang surat berharga, pasti kita tidak asing yang namanya akseptasi bank, deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Baiklah, saya akan masuk pada materi ketiga, yakni analisis kredit. Jadi, menurut tangkapan saya, analisis kredit ialah analisis yang dimana gunanya untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Ya, tujuannya jangan sampai nanti ada kredit yang dibiayai tidak layak dipakai. Nah, kalau sampai ini terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman atau bisa dibilang macet. Nah, jadi macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis kredit yang sesungguhnya. Akan tetapi dapat juga terjadi karena faktor lainnya, contohnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Nah, jadi terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Di antaranya, pertama ada yang namanya karakter, kemudian kedua capacity, ketiga ada capital, yang keempat ada condition, dan yang terakhir adalah collateral. Kemudian saya lanjut. Materi keempat yang akan saya jelaskan ialah mengenai pendanaan jangka pendek. Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa salah satu dari tujuan perencanaan keuangan jangka pendek ialah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Perencanaan keuangan jangka pendek juga dibutuhkan agar dapat membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hal kebutuhan modal kerja. Ya, kebutuhan modal kerja perusahaan. Nah,
Perencanaan keuangan jangka pendek juga biasa kita kenal dengan nama pendanaan jangka pendek atau pembelanjaan jangka pendek. Nah, jadi pendanaan ini bersifat spontan dan tidak spontan. Nah, spontan di sini dalam artian pendanaan yang dilakukan untuk hal-hal yang bersifat jangka waktu yang singkat dan harus segera dipenuhi, serta tidak terlalu banyak menggunakan persyaratan kayak utang dagang seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan tidak spontan itu seperti pinjaman perbankan. Nah, dengan demikian pendanaan jangka pendek di samping bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, ini juga bisa untuk membiayai perkembangan operasi perusahaan agar bisa membayar kewajiban dan bisa juga mendanai sebagian perkembangan aktiva perusahaan. Nah, berdasarkan materi yang dipaparkan oleh dosen pada pertemuan lalu, itu terdapat beberapa jenis pendanaan jangka pendek yang masih tersedia. Yang pertama ada yang namanya kredit perdagangan. Jadi kredit perdagangan ini bisa diartikan usaha perusahaan yang dimana memiliki tujuan untuk memperoleh barang atau persediaan yang pembayarannya di kemudian hari atau di hari yang akan datang sesuai dengan perjanjian, misalnya 30 hari, 40 ataupun 60 hari. Nah, kredit perdagangan ini sangat memiliki peran dalam membantu perusahaan yang kurang atau tidak memiliki dana, namun juga harus segera dipenuhi atau sediaan yang dibutuhkan. Atau dalam hal ini bisa disingkat bahwa dengan menggunakan kredit perdagangan dapat menghemat penggunaan uang tunai yang masih diperlukan untuk kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya beban yang harus dibayar. Jadi maksudnya di sini adalah terdapat dana milik perusahaan yang belum dibayar seperti gaji dan pajak. Nah, dana ini bisa digunakan hingga waktu tertentu dengan syarat jika telah tiba waktunya maka harus segera dibayar. Nah, dari dana ini kita dapat meraih keuntungan tidak adanya beban bunga, namun jumlahnya sangat terbatas. Nah, yang ketiga ada kredit pasar uang. Jadi kredit pasar uang yang dimaksud di sini merupakan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan jaminan surat berharga. Nah, perolehan kredit ini dikenakan bunga dan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan secara matang. Kemudian yang keempat ada yang namanya pinjaman jangka pendek. Nah, pinjaman jangka pendek ini merupakan pinjaman dari bank atau dari lembaga keuangan lainnya dan jangka waktunya maksimal yaitu 1 tahun. Nah, dengan menggunakan pinjaman jangka pendek perusahaan dikenakan sejumlah bunga tertentu sesuai kesepakatan. Biasanya pinjaman ini juga dikenakan jaminan tertentu yang memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah dana yang dipinjamkan. Kemudian yang kelima ada wesel.
Jadi WSL itu surat berharga yang diterbitkan perusahaan yang kemudian hari dijaminkan atau dijual kepada pihak tertentu untuk memperoleh uang atau barang, ya seperti itu. Yang kemudian yang terakhir ada pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Nah, apa maksudnya dari penjelasan ini? Dari pinjaman ini merupakan pendanaan yang dimana nasabah cukup menunjukkan prospek usaha atau pendapatan yang diperolehnya setiap bulan. Namun, jumlah yang diperoleh sangat terbatas dan ditawarkan oleh dunia perbankan. Kemudian yang ketujuh, ada menjaminkan piutang dan sediaan. Artinya, manajemen dapat menjaminkan piutang atau sediaannya kepada pihak lain. Dan kalau saatnya telah tiba, maka piutang dan sediaan tersebut harus ditebus sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dan yang terakhir atau yang ke-8 ada anjak piutang. Jadi anjak piutang ini merupakan piutang yang dapat dijaminkan atau dijual langsung dengan harga kesepakatan kedua belah pihak. Jadi jika dibeli putus maka apabila piutang tersebut telah jatuh tempo, maka perusahaan anjak piutanglah yang akan menagihnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang alternatif sumber dana jangka pendek untuk memilih salah satu sumber dana itu diperlukan beberapa pertimbangan tertentu seperti faktor biaya dana yang menjadi beban, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi, lalu jangka waktu pengembalian, kemudian fleksibilitas pembayaran baik waktu maupun jumlah, kemudian ada jaminan yang diberikan, dan ketersediaan dana, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu terkait tentang manajemen modal kerja. Jadi, sebuah perusahaan pasti memerlukan yang namanya dana. Nah, dana tersebut biasa digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk keperluan investasi. Kedua, digunakan untuk membiayai modal kerja. Nah, modal untuk investasi biasanya dibutuhkan pada saat tertentu saja. Dalam arti, tidak setiap saat begitu investasi jadi dilakukan, maka butuh beberapa waktu lagi untuk melakukan investasi sampai umur ekonomi habis. Nah, dari sini kita dapat mendefinisikan modal kerja sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Nah, sedangkan yang dimaksud manajemen modal kerja ialah suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Berdasarkan penjelasan tadi, modal kerja perusahaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada modal kerja kotor dan yang kedua ada modal kerja bersih. Nah, modal kerja kotor merupakan semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja. Artinya, mulai dari kas, bank, surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan
seluruh total kewajiban lancar. Nah, manajemen modal kerja bagi perusahaan sangatlah penting gunanya untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Mengapa demikian? Oke, hal ini dikarenakan jumlah aktiva dalam perusahaan biasanya itu jumlahnya lebih dari separuh aktiva total yang dimilikinya, dan jumlah ini akan lebih besar lagi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi. Alasan kedua, yakni jumlah kas yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai pembayaran perusahaan, terutama yang sudah jatuh tempo atau pembelian kebutuhan lainnya seperti bahan baku. Nah, alasan ketiga, perlu perencanaan yang matang dan pengawasan terus-menerus bagi piutang jangan sampai mengganggu modal kerja karena terjadi kemacetan pembayaran. Keempat, jumlah sediaan yang ada jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan karena komponen ini sangat rentan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir, apabila suatu aktiva lancar tidak dimanage secara baik dan benar, maka dapat berakibat pada realisasi pengembalian investasi yang di bawah standar. Jadi sekiranya itu penangkapan materi yang bisa saya tangkap selama pembelajaran selama ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya tahu bahwa penjelasan saya ini hanyalah 50% dari penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak dosen. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen karena telah memaparkan materi yang sangat berguna untuk masa depan saya. Jadi selebihnya itu saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.